Testing karburator Skywave ke 274 buat Dava di Wanajaya Cibitung Bekasi. Terima kasih telah dibeli ya Mas ya. Semoga tetap sehat sekeluarga melewati pandemi ini, juga diberkati sukacita, damai sejahtera, rezeki lancar, amin. Langsung saja tes stasioner. Langsung nyala ya. Tokcer. Ya seperti biasa, karburator dari saya cepat naik cepat turun gasnya ya. Galak. Terus gas macet-macet, santai-santai. Ini naiknya gradual, nggak ada seraknya. Atau gas kosong. Kalau gas kosong itu nggak mau naik RPM-nya. Tunggu ditekan lebih dalam lagi baru RPM-nya kaget naiknya. Kalau ini nggak kaget naiknya, pelan-pelan. Enak gas-gasannya pokoknya. Walaupun sudah enak, tetap perlu persiapan ya Mas Dava. Jadi nggak serta-merta ganti karburator urusannya sudah pasti beres itu. Karburatornya bagus, tapi kalau filter udara buntu sama aja bohong. Nah ini contohnya, spin bentuknya beda. Ini saya ambil contoh saja, ini punyanya Skydrive ya. Skywave juga bentuknya beda, cuma yang sama ini. Ini harus di ekstrim bersih ya, bukan cas-cesos aja. Harus pakai bensin. Bensinnya seperti ini, botol aqua 1,5 liter, ujungnya dilubangi, kecil aja, pokoknya bisa semprot gini. Nah, nanti dibasahi Mas. Maksudnya dibasahi ininya dibasahi basah sah, jemek-mek kalau bahasa Jawanya ya, pokoknya basah sekali. Habis itu disemprot udara yang kencang, terus dikasih lagi bensin lagi, disemprot udara yang keras kencang ya. Nanti kotorannya rontok di sini, netes, tetesannya itu sampai bening. Kalau bening ya tandanya sudah steril, ini bersih. Kalau steril jamin enak. Juga mesinnya perlu, seandainya kalau filter sudah bersih, dikasih karburator dari saya, stasionernya nggak bisa langsam, gasnya harus dipelintir, di setel kencang. Nah, saya matikan dulu ya, biar nggak ngotot nggak ngoyo ngomongnya. Jadi setelan gasnya minta gede supaya mesin bisa hidup stasioner. Itu aja nggak stasioner, naik turun berubah-ubah. Digas kabur, nyantol, agak lama baru turun, atau bahkan ada yang digas langsung mati. Nah ini yang nggak beres, perlu skur klep biar padet, klepnya nutup itu rapat. Juga kerak ruang bakar itu dibersihkan, sekalian juga rantai kampratnya kalau diperiksa kendor, ganti aja yang baru. Nanti tenaganya tambah bagus. Stasioner santai itu karena apa ya? Karena sistemnya sudah bagus. Tokcer ya seperti ini ya, saya start lagi. Tokcer langsung nyala. Enak ya stasionernya, teratur. Jadi kalau sampai nggak beres, borok, PR, pasti mengganggu kerjanya karburator, disabotase sama ini. Ini pengalaman, jadi ada yang pengalamannya pertama filter udara. Ada yang pakai karburator saya tanya, filternya sudah dibersihkan belum? Oh belum, cuma ganti karburator saja. Tarikannya nggak enak Mas, kok berebet. Ini saya suruh garap, langsung dia bales, enak. Sama juga mesin, saya instruksikan, saya curiga Mas, ini Mas sudah kerjakan, steril. Karburator saya nggak usah ragu, pasti enak. Ini Mas,
saya curiga berat. Busi ganti baru saja biar nggak membingungkan ya. Saya matikan dulu supaya nggak membingungkan. Diagnosanya itu step by step, maju terus, maju disikat semua yang jadi penghalang itu tadi. Jadi kalau sudah ganti busi pasti bisa nuduh ruang bakar atau posisi top. Kadang ada yang kempro ya. Kempro ini maksudnya kotor, carut marut dalam berpikir atau masangnya asal-asalan, mekaniknya kurang hati-hati, pokoknya pasang aja, pokoknya selesai cepat. Padahal kecepatan itu identik dengan ceroboh ya. Kalau terlalu cepat bisa ceroboh, ada risikonya lah, risikonya gede tambahan. Daripada garap pelan-pelan, dicek hati-hati, cermat. Ada yang posisi topnya ini geser 1 gigi saja, itu sudah loyo. Saya pernah jumpai banyak di bekas buang-buangannya orang ya. Maksudnya kayak motor ini cc-nya sudah gede tapi tenaganya kok di 100 cc, padahal 125 cc bisa 100 cc atau 110, kayak Supra X 125, Karisma itu ya. Sering saya waktu di bengkel. Karisma 125 cc harusnya enak. Ini tenaganya kayak Grand, malah di bawahnya Grand sedikit. Setelah saya cek, posisi top noken asnya geser 1 gigi. Tensionernya masih kencang, rantai kampret masih belum kendor. Ini berarti masangnya kurang posisi top, super top, paling top TMA, titik mati atas. Nah, kalau sudah pas titik mati atas, jamin pasti enak. Tenaganya keluar 125 cc-nya murni. Cuma geser top TMA aja loh, sudah enak mesinnya. Orangnya kasih persen banyak, karena bengkel-bengkel lain tidak bisa ya, karena kurang mendasar, kurang fundamental. Nah, kalau sudah secara strategis diperiksa, top TMA-nya sudah oke, bisa jalan ke tempat lainnya. Maksudnya daging pickup pulser ini mungkin diotek, digerenda, nggak sesuai spek CDI, karena berpasangan dengan CDI. Panjang tonjolan pickup pulser sepaket dengan CDI, ada karakternya CDI. Hitungannya dia butuh tonjolan sekian. Kalau yang di Spin Skywave 41,7 mm, Skydrive sama. Yang katanya di internet 42 mm itu bohong. Sudah saya buktikan 3 motor SD sama juga dengan Spin Skywave 41,7 mili pakai sketmat digital. Nah, jadi kalau sudah dicek itu mendasar. Ada yang sudah dipotong karena pakai CDI-nya Shogun Kebo. Habis itu sama orang yang beli Skydrive second, dia mau kembalikan ke CDI Skydrive, otomatis loyo. Bawahnya enak, stasioner, tapi digas ini ngambang. Tenaganya itu pelan naiknya, ndak ada berebet, cuma pelan naiknya, loyo. Nah, itu karena beda spek antara panjang tonjolan pickup pulser dengan CDI. Oke, sekian. Kalau sudah itu, kalau banjir bukan karbunya, jelas bukan karbunya bro. Jadi itu karena kotoran tangki bensin itu turun lewat selang mengganjal jarum ventilator. Kalau terganjal di sini, karburator apa saja yang jutaan kalau kena ganjal kotoran pasti bocor di sini, lober, netes, banjir. Nah, terbuang bensinnya keluar dari bak karbu. Ini disediakan drainase di sini. Nah, ini titik paling bawah karburator. Jadi ya macam-macam pembeli saya kan, nggak cuma awam saja, banyak juga yang bisa, pinter. Ya ini saya jagai yang awam, ini penerangan aja ya. Juga untuk para calon pembeli biasanya ngecek YouTube saya dulu. Nah, itu perlu diperhatikan. Siapa tahu dengan petunjuk dari saya nggak perlu beli karbu malahan. Nggak jadi beli karbu, maksudnya kayak banjir, mau beliin karbu, nanti diharapkan banjirnya hilang, nggak bisa. Harus kuras kocok tangki bensin berulang kali sampai
butiran kotoran karat tangki bensin itu ya steril. Namanya steril itu ya bersih ya, bersih tanpa noda, pokoknya bersih ekstrim, tidak asal bersih aja. Juga diberi filter bensin. Saya ada, nanti saya cantumkan di link deskripsinya ini ya, YouTube saya. Nah setelah itu ada juga pembeli saya yang lalu ini ternyata bermasalah, puli sekunder. Maksudnya sudah filter udara bagus, karburator bagus, mau langsam, mesinnya bagus, digas itu cuma 40 km per jam. Bayangkan. Karena saya pengalaman di bengkel, banyak yang saya candak langsung bisa lari 100. Nah ini saya saya instruksikan, puli sekunder digarap mas, ini pasti nyantol, dikasih grease yang paling licin, pokoknya apa yang kering dilumasi. Ini as pulinya juga rumah roller itu, di tengahnya ada bos-bosannya itu dikasih pelumas. Apa yang kotor dibersihkan, apa yang kering dilumasi, apa yang dagingnya tipis ditebalkan, kayak fan belt tipis ya dibelikan yang baru, rollernya peyang belikan yang baru. Digarap maksimal, PeerCVT gak usah aneh-aneh, kasih yang standar original aja. Banyak racun di Facebook pakai PeerCVT yang lebih keras, sedangkan mesin masih standar, gak cocok, pasti larinya gerung. Nah, itu kalau PeerCVT keras, dia menjepitnya keras, fan beltnya dijepit keras, fan beltnya mudah aus, mudah mengeriting, ya mudah putusnya. Jadi minta ganti dengan cepat, usianya terlalu dini, karena dijepitnya keras, otomatis berat. Sama kayak rantinya bebek atau motor laki, motor sport ya, itu setelan rantinya itu dikencangkan sampai gak ada preinya, gak ada speleng sama sekali, otomatis jalannya berat. Nah, PeerCVT ini kalau mencengkeram fan belt keras, dia perlu roller yang lebih ringan supaya membantu mesin teriak dulu, supaya menarik apa yang berat di belakang. Jadi mengkompensasi ya. Ada baiknya tidak usah kompensasi sama sekali, pakai standar, pasti enak rancangannya, nariknya santai, fan beltnya awet, rollernya standar. Kalau spin 12 gram, nah itu enak, nariknya ringan, bisa top speed, tarikan dapat, irit dapat, semuanya dapat lah pokoknya kalau pasangan standar pabrik. Oh ya, oke, sekian, terima kasih Mas Dava. Kalau sumpama Mas Dava ini sudah ngerti lihai ya, maaf ya, penjelasan saya ini buat orang lain atau calon pembeli yang lain atau pembeli saya yang sudah lama pengen ngorek-ngorek informasi, kepingin tahu bagaimana segala sesuatunya supaya maksimal ya oke. Jadi kalau Dava sudah ngerti semuanya ya enggak apa-apa, ini buat pemirsa lainnya. Oke, sekian.